Selamat siang Bapak, selaku penguji, pembimbing, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek capstone kami dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka tahun 2025 yang berjudul EcoSort, Perancangan dan Implementasi Aplikasi Panduan Pemilahan Sampah Mandiri. Proyek ini dikerjakan oleh saya, Muhammad Nur Arif, dan Vika Novriana. Dan Muhammad Sopyan Hidayat. Mengingat waktu yang terbatas ini dan keperluan pribadi, Muhammad Sopyan akan kami wakilkan. Baik, kita lanjutkan ke bagian slide 2. Pada slide 2, ini adalah agenda presentasi kita. Yang pertama, kita akan memulai dengan pendahuluan, di mana kita akan membahas identifikasi masalah sampah dan bagaimana EcoSort hadir sebagai solusi. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan aplikasi yang akan menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi. Kemudian, yang ketiga, kita akan masuk ke desain aplikasi EcoSort dan menjelaskan tentang arsitektur antar muka pengguna UI dan pengalaman pengguna, yaitu UX. Keempat, implementasi dan demo aplikasi. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan dan mendemonstrasikan fitur utama EcoSort. Yang kelima adalah hasil pengujian aplikasi yang telah kami lakukan. Keenam, kami akan membahas mengenai trade-off dan kendala yang kami hadapi selama proyek. Ketujuh, kami akan menerapkan kontribusi masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari proyek ini. Untuk bagian pertama, mari kita mulai dengan pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, tentang pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan. Volume sampah yang terus meningkat memberikan tekanan besar pada lingkungan dan kapasitas TPA. Salah satu solusi mendasar adalah pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, meningkatkan potensi daur ulang, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Namun, hambatan yang dihadapi masyarakat cukup beragam, mulai dari kurangnya pemahaman, kebingungan dalam membedakan kategori sampah, hingga minimnya panduan praktis yang mudah diakses. Oleh karena itu, solusi yang kami ajukan adalah pengembangan aplikasi EcoSort, sebuah platform digital untuk memberikan panduan pemilahan sampah yang mudah, akurat, dan informatif bagi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas spesifikasi kebutuhan aplikasi. Pada bagian spesifikasi kebutuhan aplikasi EcoSort, untuk mewujudkan solusi tersebut, kami menetapkan beberapa spesifikasi kebutuhan untuk aplikasi EcoSort. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk memfasilitasi proses pemilahan sampah secara mandiri, memberikan informasi yang akurat, dan juga edukasi terkait pengelolaan sampah yang baik. Dari tujuan tersebut, kebutuhan fungsionalitas utama aplikasi meliputi: yang pertama adalah kemampuan pencarian jenis sampah spesifik oleh penggunanya. Kemudian yang kedua adalah fitur penjelajahan kategori sampah utama, yaitu organik, anorganik, dan B3 rumah tangga. Yang ketiga, tampilan detail informasi sampah yang mencakup deskripsi dan cara penanganannya. Yang keempat adalah modul informasi edukasi yang relevan. Selain itu, aspek kebutuhan non-fungsional yang kami perhatikan adalah aplikasi harus user-friendly atau mudah digunakan, responsif sehingga optimal di perangkat mobile, dan yang terpenting menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai desain aplikasi EcoSort. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai desain aplikasi EcoSort. Aplikasi ini kami rancang sebagai web statis sisi klien menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk kemudahan pengembangan, prototipe, dan hostingnya. Untuk desain antarmuka pengguna UI, kami fokus pada kesederhanaan dan kejelasan. Seperti yang terlihat pada contoh tampilan di samping ini, struktur halaman utama terdiri dari header, area konten utama dengan beberapa section untuk pencarian, kategori, dan edukasi, serta footer. Kami juga membuat halaman terpisah untuk data anggota kelompok. Itu untuk tambahan saja. Skema warna aplikasi kami didominasi oleh warna hijau untuk kesan ramah lingkungan, dengan pembedaan warna untuk tiap kategori sampah untuk memudahkan identifikasi. Kemudian, untuk desain pengalaman pengguna atau UX, alur navigasi dirancang agar mudah, pengguna bisa langsung mencari sampah atau menjelajahi kategori. Informasi detail akan muncul secara dinamis, termasuk fungsi tombol,
agar pengguna bisa membuka atau menutup detail kategorinya. Yang terakhir, desain struktur data lokal. Menggunakan variabel JavaScript seperti waste data, kategori detail, dan education content data sebagai basis data sederhana untuk prototipe aplikasi kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan proses implementasi dan demonstrasi aplikasinya. Dalam tahap implementasi, teknologi yang kami gunakan adalah HTML5 untuk struktur, kemudian untuk CSS3 sebagai styling dan tampilan responsif, kemudian JavaScript IS6 untuk logika aplikasi dan interaktivitasnya. Kemudian, alat bantu pengembangan yang kami manfaatkan meliputi VS Code sebagai text editornya, kemudian developer tools pada browser untuk debugging, dan GitHub version control, serta nanti untuk posting melalui GitHub page. Kemudian, untuk proses implementasi fitur utama mencakup pembuatan halaman pencarian, daftar kategori, modul edukasi, halaman data kelompok, dan memastikan aplikasi dapat dihosting. Setelah implementasi aplikasi EcoSort telah dijelaskan, kemudian kita akan langsung melihat demo aplikasi EcoSort ini. Kita masuk ke Chrome, tuliskan alamatnya, oke, masuk. Pertama, pada fitur pencarian, jika saya ketik misalnya botol, klik enter, maka akan muncul informasi terkait botol. Terlihat banyak jenis sampah botol. Kemudian jika saya ketikkan jenis sampah yang spesifik seperti botol kaca, klik enter. Nah, di sini maka akan muncul informasi yang lebih spesifik. Kemudian kita bisa mengakses kategori dan melihat detailnya. Misalnya kategori anorganik. Di sini terdapat informasi deskripsi, kemudian contoh dan beberapa jenis sampah organik spesifik. Kemudian jika kita klik lagi pada tombol anorganik, detailnya akan tertutup. Selanjutnya kita bisa mengakses informasi edukasi, misalnya cara composting, kemudian manfaat daur ulang, atau konsep 3R. Kita klik misalnya pada cara composting. Pada cara composting ini akan dilihatkan beberapa edukasi seperti panduan lengkap membuat kompos skala rumah tangga. Kemudian di dalamnya akan dijelaskan bahan yang dibutuhkan, kemudian langkah untuk membuat komposnya, dan tips tambahan. Kemudian begitu juga dengan manfaat daur ulang. Terdapat manfaat lingkungan, kemudian manfaat ekonomi. Pada konsep 3R dijelaskan juga untuk reduce untuk mengurangi, reuse untuk menggunakan kembali, dan recycle untuk mendaur ulang. Yang terakhir, fitur terakhir yaitu kita bisa masuk ke dalam halaman data kelompok. Posisinya ada di bagian paling bawah atau bagian footer. Kita klik bagian ini. Di halaman ini kita dapat melihat informasi anggota kelompok beserta data lainnya. Ini seperti nama anggota kelompoknya adalah Muhammad Randy Nata Pratama Putra, kemudian Muhammad Farhan Eka Paksi, Muhammad Nur Arif sebagai saya sendiri, kemudian Muhammad Sopyan Hidayat, dan Vika Novriana rekan saya. Kemudian di bawah anggota kelompok terdapat juga informasi lainnya seperti judul, yaitu perancangan dan implementasi aplikasi EcoSort untuk memfasilitasi pemilahan sampah mandiri. Kemudian mata kuliahnya adalah Capstone Project dengan kodenya yaitu STSI 4401. Kemudian program studinya adalah Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka pada tahun 2025. Kemudian yang terakhir adalah tombol navigasi untuk kembali ke beranda. Saya posisikan atau kami posisikan ke bagian header sini. Kita klik beranda, maka akan kembali ke bagian halaman utama. Demikian demo singkat saya dari aplikasi EcoSort ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan hasil pengujian yang telah kami lakukan.
Setelah implementasi dan demo singkat, kami melakukan serangkaian pengujian. Jenis pengujian yang telah kami lakukan meliputi pengujian yang pertama adalah fungsionalitas, kemudian pengujian tampilan dan responsivitas, serta pengujian kemudahan pengguna secara informal oleh tim kami. Kemudian pada bagian temuan utama, kami dapat sampaikan dengan pasti bahwa fitur-fitur utama aplikasi telah berjalan sesuai harapan. Tampilan aplikasi juga responsif di berbagai dimensi layar, terutama pada simulasi mobile. Secara umum, alur navigasi dinilai cukup intuitif. Sebagai tambahan, ada beberapa contoh masalah yang kami temukan dan telah berhasil diperbaiki selama proses pengembangan. Seperti isu pada logika highlight item edukasi dinamis dan beberapa penyesuaian layout dan tampilan mobilenya. Kemudian pada slide berikutnya, kita akan membahas trade-off dan kendala yang kami hadapi. Selanjutnya, Vika akan membahas trade-off dan kendala yang kami hadapi. Untuk Vika, dipersilakan. Trade-off dan kendala proyek. Trade-off yang pertama, pemilihan website statis versus dinamis, atau kecepatan pengembangan dan kemudahan hosting versus skalabilitas data jangka panjang. Yang kedua, data disimpan di JavaScript atau prototipe cepat versus database backend. Yang ketiga, lingkup fitur atau yang fokus pada panduan inti versus potensi fitur yang lebih canggih. Ini dijadikan sebagai rekomendasi. Kendala yang dihadapi, yang pertama, koordinasi tim secara daring karena perbedaan lokasi yang jauh. Yang kedua, anggota tim yang tidak aktif. Yang ketiga, tantangan teknik spesifikasi selama pemrograman. Yang keempat, keterbatasan waktu pengembangan fitur yang lebih kompleks. Yang kelima, keterbatasan pengujian kemudahan penggunaan dengan target penggunaan yang luas. Kontribusi anggota kelompok. Yang pertama, saya Vica Novriana dengan NIM 0482511198 yang berkontribusi dalam 1. Ide proyek yaitu EcoShort, 2. Perancangan awal UI atau UX, yang ketiga, pengumpulan data awal, yang keempat, pengetikan bab-bab laporan, yang kelima, validasi pemrograman yang diharapkan. Anggota selanjutnya yaitu Muhammad Nur Arif dengan NIM 0451591181 yang berkontribusi dalam 1. Implementasi HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, penulisan laporan bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketiga, hosting. Yang selanjutnya adalah Muhammad Sofyan Hidayat dengan NIM 0450722225 dengan kontribusi yang pertama, penyusunan laporan kemajuan proyek. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pada pemrograman dan JavaScript. Yang ketiga, membantu review akhir laporan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah EcoShort berhasil dikembangkan sebagai prototipe panduan pemilihan sampah. Tujuan proyek telah tercapai dan potensi aplikasi sebagai alat edukasi telah tercapai. Rekomendasinya adalah pertama, pengembangan basis data dinamis. Yang kedua, penambahan data informasi pencarian. Yang ketiga, penambahan fitur interaktif. Dan yang keempat, pengujian kemudahan penggunaan formal. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.